Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Ciptansya Azhar dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari bab 1, yaitu mengimani kitab-kitab Allah SWT. Iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Allah SWT menurunkan kitab suci sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Beriman kepada kitab-kitab Allah SWT merupakan salah satu rukun iman ketiga. Iman berarti yakin atau percaya, sedangkan kitab berasal dari bahasa Arab yang berarti menulis. Adapun menurut istilah, kitab-kitab Allah SWT itu sekumpulan wahyu atau kalam Allah yang diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada Nabi dan Rasulnya yang terkumpul menjadi satu buku. Maka iman kepada kitab-kitab Allah SWT yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah SWT. B. Wahyu Allah SWT berupa kitab dan suhuf. Wahyu adalah petunjuk dari Allah SWT yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui peristiwa tertentu, misalnya melalui mimpi. Wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasul dua macam, yaitu suhuf dan kitab. Suhuf adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang ditulis dalam bentuk lembaran-lembaran. Suhuf diturunkan kepada beberapa Nabi, antara lain Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud. Kitab Injil kepada Nabi Isa. Kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah SWT yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf antara lain isi kitab lebih lengkap daripada. Adapun kitab adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada nabi dan rasul yang ditulis dalam lembaran-lembaran yang telah dibukukan. Kitab yang diturunkan oleh Allah yaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada suhuf. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih bentuk lembaran-lembaran yang terpisah. C. Nama kitab-kitab suci Allah SWT. Allah SWT menurunkan 4 kitab kepada Nabi dan Rasulnya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Setiap umat Islam harus mengimani ke-4 kitab tersebut. Akan tetapi hanya Al-Quran yang dijadikan pedoman hidup bagi umat Islam. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan Allah SWT kepada Nabi Musa AS di Bukit Sinai pada abad ke-15 Masehi sebagai pedoman Bani Israel yang ditulis menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Taurat sering dikenal dengan sebutan Taurat. Kitab Taurat berisi tentang 10 perintah Tuhan, yaitu perintah mengesahkan Allah SWT, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, supaya menyucikan hari Sabtu, supaya menghormati ayah dan ibu, larangan membunuh sesama manusia, larangan berzina, larangan mencuri, larangan menjadi atau bersaksi palsu, serta larangan mengambil hak milik orang lain. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur ada juga yang menyebutnya dengan Mazmur maupun Pasca. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 Masehi sebagai pedoman bagi Bani Israel dengan bahasa Kipti. Berisi tentang kumpulan syair dan pujian kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kitab Zabur juga berisi tentang doa, zikir, nasihat, dan kata-kata yang penuh. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada awal abad ke-1 Masehi sebagai pedoman Bani Israel dalam bahasa Suryani. Injil ada yang menamakannya dengan Bible atau Alkitabi. Ajaran dalam kitab Injil mempunyai ajaran yang telah ada dalam kitab Taurat. Kitab Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 7 Masehi. Ketika beliau sedang bertahanus di Gua Hira, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia.
Al-Quran memuat 6 hal pokok, yaitu akidah, ibadah, akhlak, muamalah, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Berikut beberapa keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab terdahulu. Al-Quran adalah kitab suci pembenar dan kitab-kitab terdahulu, mengukuhkan kebenaran yang ada pada kitab-kitab terdahulu. B. Al-Quran adalah mukjizat yang abadi. C. Al-Quran terjamin kemurniannya karena Allah sendiri yang menjamin kemurniannya. D. Al-Quran memuat hal yang universal dan umum. E. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar dengan niat ikhlas dinilai ibadah oleh Allah SWT. F. Al-Quran memenuhi ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu dan filsafat. D. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah SWT. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab Allah SWT sebagai berikut. 1. Meyakini kitab-kitab yang diturunkan kepada umat sebelumnya. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan umat menyempurnakan kitab-kitab yang sudah ada sebelumnya. 2. Al-Quran telah terjaga kemurniannya oleh Allah SWT. 3. Al-Quran adalah sumber hukum yang utama umat Islam. 4. Mengkaji Al-Quran adalah suatu kewajiban bagi umat Islam. 5. Setelah memahami arti dari makna yang terkandung di ayat, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata waktu presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.